Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung bertanya ke Pak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Pak Vicky, sebelumnya ini sempat ada larangan, Pak, untuk warung Madura, kemudian berjualan selama 24 jam. Lalu kemudian diklarifikasi lagi bahwa sebenarnya boleh saja gitu, dari Pak Menteri mengatakan boleh saja sebenarnya untuk berjualan selama 24 jam. Ini kenapa, Pak? Apa karena sudah menjadi perbincangan publik, ramai di publik, kemudian kementerian berusaha meredam itu atau bagaimana? Ya, ya sebetulnya sekali lagi tidak ada ya pernyataan melarang dari Pak Sesmen sebelumnya itu bahwa ada pelarangan tersebut. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, dicek lagi rekaman interviewnya, itu terkait dengan ada media yang menanyakan terkait dengan Perda Kelungkung, pelarangan untuk warung tradisional yang faktanya sebetulnya di regulasinya pun kita udah cek tidak ada. Dan pada saat itu juga direspon memang tidak ada langsung untuk mengikuti, ya intinya secara normatif dijawab. Tapi memang sekali lagi ini sudah diluruskan dan sudah diberikan evaluasi langsung oleh Pak Menteri bahwa statement dari seluruh pejabat Kementerian Koperasi dan UKM ini harus sifatnya afirmatif, yang memang tidak boleh ada yang keberpihakannya harus jelas kepada pelaku UMKM. Oke, Sebenarnya seperti itu, Mbak Putri ya. oke, Jadi sekali lagi ditegaskan seperti hal yang tadi Pak Menteri sudah sampaikan, sudah dipastikan dan dijamin bahwa tidak ada rencana, arahan ataupun kebijakan Kemenko UKM yang membatasi jam operasi toko kelontong dan milik masyarakat. oke. Tapi permasalahan seperti itu apakah hanya ada di Bali atau seperti apa informasi yang dari kementerian punya? Nah, setelah itu kami juga cek dengan peraturan-peraturan daerah ya yang lain. Sebetulnya kan ada yang bagus, sangat baik itu seperti di Banyuwangi terkait dengan keberpihakan ke toko kelontong milik masyarakat ya. Di Banyuwangi di Perda nomor 11 tahun 2014 itu sudah menyebutkan ada pembatasan termasuk area-area yang memang tidak boleh dibangun retail modern untuk tadi menyeimbangkan warung-warung milik tradisional milik masyarakat. Nah, kita juga lagi cek ada beberapa sementara ini temuan di peraturan daerah di daerah lain ya. Nanti kita sekali lagi perlu konfirmasi karena ini peraturan bupati dan ada dua peraturan bupati ini di tahun 2016 dan 2022. Tapi izinkan saya tidak menyebutkan dulu daerahnya Oke. karena ini lagi dalam tahap konfirmasi ke pemerintah daerahnya. Ini ada pembatasan untuk toko kelontong. Nah, ini yang sebenarnya kita akan komunikasikan untuk kita luruskan ya, sekali lagi seperti yang tadi disampaikan Pak Abdullah, secara undang-undang dan peraturan pemerintah ya, peraturan kementerian Permendag terkait dengan usaha bisnis warung kelontong ini tidak boleh ada pembatasan Oke, gitu ya. baik. Nah, tapi tadi juga Pak Roy bilang bicara level playing field yang sama juga kita sepakat. Tapi poinnya adalah ini kita harus pastikan dari dua sisi. Kita nggak hanya bicara terkait dengan sellernya atau pedagangnya atau retailnya, warungnya, tapi produknya juga penting untuk menghadirkan produk-produk UMKM yang memang bisa sesuai dengan standar Oke. produk yang untuk masyarakat ya. Baik. Baik, Pak Vicky. Baik, Pak Vicky. Tadi dikonfirmasi kembali ya, ditekankan bahwa tidak ada larangan untuk jam operasional bagi warung Madura ataupun warung-warung kelontong. Saya mungkin mau ke Pak Agus Mabagio selaku pengamat kebijakan publik. Kalau melihat adanya aturan atau peraturan daerah yang kemudian membatasi warung-warung berjualan selama 24 jam, menurut Pak Agus tepatkah? Begini, tugas pemerintah adalah mengatur, menjalankan dan mengawasi, itu tugasnya. Namanya makanya regulator. Nah, regulator itu tidak boleh diskriminatif untuk semua sektor. Misalnya sektor perdagangan ini ya, itu semuanya harus sama aturannya. Tidak boleh beda-beda, satu boleh, satu enggak, itu diskriminatif. Nah, sekarang ini ada kecenderungan pemerintah diskriminatif. Ada beberapa yang kebetulan sedang saya tangani itu diskriminatif. Oke. Mereka persaingan usaha, tetapi pemerintah membela salah satunya itu nggak boleh. Oke. Yang itu sekarang mulai terjadi.
Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar aturan-aturan ini tidak kontraproduktif begitu Ya, terhadap UMKM? tidak, karena aturannya, saya cari di atasnya juga tidak ada aturannya, di undang-undangnya yang mengatur itu nggak ada. Jadi ya sudah dilepaskan saja. Tetapi dalam hal tadi Pak mengatakan bahwa ada jual miras, jual gas, ya kan dan sebagainya. Itu aturannya ikut aturan tata niaganya gas, ikut aturan tata niaganya miras. Kalau sudah tidak diatur, ya tidak, tapi itu harus ikut. Jadi nggak boleh berbeda sekali lagi. Ya, untuk safety, jual BBM ada aturannya. Oke, dari Kementerian SDM, Pertamina itu ada untuk pengecer. Yang ini juga sama, miras. Ada aturannya. Nah, ini harus dihindari juga karena yang di retail biasa, ini kan sebetulnya gini. Dulu warung-warung datanglah retail modern, warung-warungnya habis. Nah sekarang ada inovasi baru, muncul lagi dia. Ya sudah biarkan, gitu ya. Kan memang beberapa daerah dibatasi jaraknya kalau nggak salah Pak ya. Tapi kan beberapa juga melanggar, ada depan ada malah jejer sebelah-sebelahan juga ada. Nah jadi sekali pemerintah jangan diskriminatif. Gitu. Kalau soal tadi yang disampaikan Pak Roy ada BBM itu, ya itu atur aja. Mengikuti peraturan tata niaga komoditas tersebut. Oke, baik. Nah, kita juga akan mendengarkan ya seperti apa sebetulnya kekhawatiran ataupun perkembangan dari warung-warung Madura di Bali. Apakah mereka sudah kembali beroperasi selama 24 jam atau justru masih takut salah aturan dari ataupun juga dapat teguran begitu ya dari pemerintah daerah setempat. Ada rekan kami, Aris, seperti apa kondisi di sana? Apakah masih ada yang berjualan hingga 24 jam? Ya, seperti saya sampaikan bahwa adanya himbauan dari tidak hanya dari Kabupaten Kelungkung, tapi juga di Denpasar Bali juga ada dari Kelurahan Penatih yang menghimbau pemilik usaha warung Madura ini tidak berjualan selama 24 jam. Dan himbauan ini dikeluarkan dengan alasan supaya untuk menjaga keamanan dan penertiban administrasi kependudukan di mana dikhawatirkan terutama di kawasan Penatih ini yang termasuk wilayah sepi ini para pemilik warung yang masih buka hingga 24 jam ini kerap menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan juga kerap menjadi juga sumber keributan apabila terpengaruh oleh minuman keras. Dan para pemilik warung Madura yang saya temui menyampaikan bahwa mereka sebenarnya pasrah saja dan juga mengikuti apabila kebijakan tidak berjalan sama 24 jam ini diberlakukan. Nah, walaupun mereka juga merasa bahwa mereka juga tidak, sebagian mengaku tidak berjualan selama sampai 24 jam dan hanya berjualan maksimal hingga jam 2 dini hari. Dan ini yang mereka sampaikan bahwa walaupun demikian, mereka akan mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Demikian, Putri. Oke, apa alasan para pemilik warung itu kemudian mereka tutup di jam 2 dini hari? Apakah memang, kan sudah dikonfirmasi ya sama Kementerian Koperasi dan UKM bahwa boleh 24 jam, lalu mereka tetap berjualan hingga jam 2 dini hari. Itu apa alasan mereka? Mungkin karena hal ini mereka sampaikan, kenapa mereka sampai jam 2, karena biasanya mereka memang sebelum adanya kontroversi mengenai larangan berjualan 24 jam ini, mereka juga sebenarnya tidak berjualan sampai 24 jam dan hanya sampai jam 2. Namun ada juga yang pemilik usaha warung Madura yang membuka 24 jam dan inilah yang didatangi oleh para petugas desa dan pecalang di Penatih untuk memberikan himbauan supaya mereka tidak berjualan selama 24 jam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di kawasan Penatih itu termasuk wilayah yang sepi dari keramaian di saat malam hari. Demikian. Baik, terima kasih banyak informasinya rekan Aris Wianto langsung dari Bali. Terima kasih, selamat malam. Ya, ini menjadi pertanyaan juga ya. Seberapa jauh sih sebenarnya keberadaan warung-warung Madura atau warung-warung kelontong ini bisa kemudian mengancam minimarket yang ada di tanah air? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut di Indonesia Business Forum, akan kembali sesaat lagi.